Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang tren perusahaan edutech yang beranggotakan yang pertama Melinda Octavia, Mita Indasari, Mahfudi Sahli, Nisa Sofiatul, terus Marini Aryani. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Teh Nisa. Oke, di sebelumnya itu kita tuh harus mengetahui sih apa itu edutech. Jadi edutech itu adalah singkatan dari education technology. Jadi dapat diartikan sebagai pendidikan modern gitu, yang mengacu pada penggunaan hardware dan software yang dirancang untuk meningkatkan kegiatan pembelajarannya di ruang kelas serta meningkatkan hasil pendidikan. Nah, sini itu kan penerapan teknologi dalam pendidikan tuh. Nah, di sini tuh bisa melalui perangkat lunak, platform digital, maupun alat elektronik guna membuat pembelajaran itu lebih efektif, interaktif, dan mudah dipahami dan mudah diakses. Jadi, hal ini tuh mencakup beberapa domain, termasuk lewat pembelajaran, pelatihan berbasis komputer, pembelajaran online, e-learning, di mana teknologi itu digunakan. Nah, contohnya dari platform EduTech itu, yang pertama itu ini, Learning Management System, seperti Google Classroom, Moodle, aplikasi belajar online seperti Ruang Guru, Khan Academy, Duolingo, Education, Entertainment seperti Kahoot, Quiz, sama Wordwall, dan e-book atau buku digital seperti Script and e Putnas. Kemudian itu ada ruang virtual seperti Google Meet, Zoom, sama tutor.com. Untuk selanjutnya itu akan menganalisis tentang SWOT di tren perusahaan EdTech yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah aspek yang pertama itu adalah jenis teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang digunakan itu berbasis web dan platform. Yang kedua itu adalah jenis multimedia yang digunakan, yaitu audio visual. Yang ketiga, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan itu tersedia. Yang keempat, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan itu tersedia. Yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia itu tersedia. Yang keenam, ancaman dan tantangan challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia tersedia. Untuk selanjutnya kita akan menganalisis analisis SWOT. Yang pertama itu strike atau kekuatan. Oke, untuk analisis strike atau kekuatan, yang pertama itu aksibilitas pendidikan yang dapat dijangkau bagi peserta didik di berbagai daerah. Jadi di berbagai daerah kita dapat dijangkau aksesibilitasnya dalam teknologinya. Yang kedua, keberagaman sumber daya seperti video pembelajaran, kuis, artikel yang menarik. Yang ketiga, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik, baik audio visual, atau audiovisual. Yang keempat, video pembelajaran interaktif dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kelima, penggunaan teknologi dalam edutech berbasis platform, web, dan aplikasi. Untuk selanjutnya akan uh, dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Jadi dalam edutech ini terdapat eh, analisis kelemahannya, yaitu yang pertama ketergantungan pada jaringan internet. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki jaringan internet yang menyebabkan tidak semua orang juga dapat mengakses edutech tersebut. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa masih ada di berbagai daerah yang sama sekali belum ada tersentuh jaringan internet. Nah, oleh sebab itu, pemerintah seharusnya untuk lebih menggencarkan lagi untuk pemerataan dalam dalam hal ini dalam kaitannya dengan jaringan internet supaya semua orang bisa mengakses
mengakses dalam hal pendidikan ini jadi lebih luas lagi. Terus yang kedua, isi konten pembelajaran yang beragam, tetapi tetap harus memperhatikan kualitas isi konten pembelajaran yang konsisten. Nah, di sini jadi tidak hanya semata-mata konten pembelajaran menarik, tapi juga harus berkualitas gitu. Berkualitas sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang dapat bersaing dengan peserta didik di luar sana gitu. Yang ketiga, pembelajaran daring yang terdapat dalam EduTech mengakibatkan minimnya interaksi sosial secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Jadi, kekurangan atau kelemahannya ini karena pembelajarannya berbasis dalam jaringan, jadi sehingga tidak memungkinkan juga dilakukan secara tatap muka secara langsung seperti itu. Jadi, mengurangi interaksi sosial secara langsung, mengakibatkan juga kadang terdapat beberapa peserta didik yang tidak bisa berinteraksi seperti halnya di tempat umum seperti itu. Kemudian platform EduTech masih banyak yang tarifnya kurang terjangkau sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya. Jadi memang dalam EduTech ini masih terdapat beberapa yang mengenakan tarif. Tarifnya pun beragam dan bahkan tidak jarang juga tidak semua orang ya yang bisa menjangkau tarif tersebut. Ada juga yang gratis namun terbatas dan ada juga yang berbayar dengan fasilitas atau fitur-fitur yang lebih banyak seperti itu. Oke, lanjut ke opportunities atau peluang. Di sini terdapat beberapa peluang dari teknologi EduTech ini, yaitu adanya tuntutan dan minat siswa untuk pembelajaran berbasis teknologi. Ya, jadi semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, anak-anak khususnya para siswa atau peserta didik itu semakin penasaran. Jadi menumbuhkan minat atau ketertarikan terhadap pembelajaran yang berbasis teknologi. Terus yang kedua, mengembangkan akses yang menyediakan laporan kemajuan belajar peserta didik. Jadi seperti contohnya, banyak sekarang sekolah-sekolah itu menggunakan e-rapor, contohnya, untuk menyediakan laporan kemajuan belajar peserta didik. Jadi semua di situ bisa digunakan gitu ya, untuk memudahkan guru juga dalam membuat laporan kemajuan belajar peserta didik. Terus yang ketiga, meningkatnya kebutuhan pembelajaran digital. Tidak tidak bisa kita pungkiri ya bahwasanya pembelajaran sekarang ini di abad 21 ini memang harus sudah bisa berbasis teknologi. Artinya semua peserta didik dan guru juga harus terampil dalam bidang teknologi seperti itu. Terus yang terakhir, kesesuaian pengembangan keterampilan abad 21 dan pendidikan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendidikan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals, seperti itu. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai threat atau ancaman. Yang pertama itu pendidik dan peserta didik belum siap menghadapi kemajuan teknologi. Ada berbagai hal yang menyebabkan kurangnya kesiapan itu, diantaranya itu adalah kurangnya infrastruktur. Tidak semua sekolah yang siap akan infrastruktur ataupun kurangnya juga akannya memadai fasilitas yang memadai itu. Kemudian yang kedua adalah keterampilan digital yang terbatas. Tidak semua pendidik yang disiapkan untuk pelatihan mengenai penggunaan aplikasi ataupun teknologi. Selanjutnya itu adalah kesenjangan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi. Adanya kesenjangan antara pastinya generasi muda dan tua itu pasti ada kesenjangan dalam pengetahuan ataupun kemampuan. Selanjutnya juga tingkat kesenjangan di daerah kota ataupun desa pasti memiliki kesenjangan yang berbeda. Yang selanjutnya itu adanya cybercrime seperti resiko kebocoran data. Mengapa EduTech ini bisa menyebabkan terjadinya kebocoran data? Karena memang tidak semua platform dalam EduTech itu yang menjaga atau yang keamanannya itu kuat, sehingga data pengguna itu bisa bocor
kemana saja, misal dari nama ataupun email ataupun yang lainnya. Kemudian juga persaingan yang ketat, industri edutech semakin berkembang dan bersaing. Perusahaan edutech harus mampu memberikan nilai tambah dan terus mengembangkan platform agar tetap relevan di pasar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. EduTech meningkatkan akses pendidikan dengan berbagai konten yang menarik dan mendukung gaya belajar peserta didik yang berbeda, namun ketergantungan pada internet membatasi akses di beberapa wilayah. Sementara biaya dan kualitas konten perlu diperhatikan. Dengan tumbuhnya kebutuhan pembelajaran digital dan keterampilan abad 21, membuka peluang besar bagi pengembangan EduTech. Namun adanya ancaman yaitu rendahnya kesiapan teknologi, risiko kejahatan cyber, dan persaingan ketat menuntut EduTech terus berinovasi untuk tetap relevan. Baik, terima kasih kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.